Kalau punya besan yang punya malu, aman insya Allah. Tapi kalau sudah tidak punya malu, nyan masya Allah, musibah dia. Maka betapa banyak kasus Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. menurut riwayat Firaun, Tuhan ini hampir putus asa. Tapi malam harinya dia bertemu dengan Tuhan yang lain lagi. Dia bermunajat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, bila engkau tidak turunkan hujan, besok mereka tidak lagi menyembah diriku. Dia fikir, yang menyahanana petran hujan, ya Allah, itu mahlik. Andai kata kita dalam posisi Allah Ta'ala, bahjra. Tapi ternyata inilah Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Selama kita sudah berbulat tekad, tidak ada lagi harapan kepada makhluk apapun, Allah akan penuhi. Tapi selama kita masih meminta kepada Allah, tapi punya harapan kepada manusia yang lain, Allah melihat hati kita mendua. Maka kalau ingin melihat doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala, khususkan Allah di dalam doa, yang kecil kemungkinan dan harapan ada makhluk yang lain yang mampu untuk menolongnya. Bahasa sederhananya, bila ingin melihat mukjizat, lakukan sebuah pekerjaan yang tidak ada seorang manusia pun yang sanggup untuk menolongmu. Ketika terjadi sesuatu, pasti itu dari Allah Ta'ala. Tetapi ketika masih ada harapan kepada manusia, maka tidak akan terlihat kuasa Allah. Ini yang terjadi pada Firaun. Apa yang terjadi? Karena doanya sangat khusyuk dan khusus, pertanyaannya, kenapa menjadi khusyuk? Karena takut hilang jabatannya, takut hilang kekuasaannya. Manusia kalau sudah gelap mata, MK dikibuli, jadi ke mahkamah keluarga. Kenapa? Takut hilang kekuasaannya. Malu sudah tidak ada lagi. Maka dalam kehidupan ini, setiap kita ingin berinteraksi dengan seseorang secara akrab, maka perhatikan dulu orang yang kita maksud punya malu atau tidak. Kalau dia masih punya malu, bersahabatlah. Dari urusan sederhana, sekedar mengutangkan uang, lihat dulu dia punya malu atau tidak. Kalau dia punya malu, utangkan. Kenapa? Mengutangkan uang kepada orang yang punya malu tidak sulit untuk menagih. Dia punya malu. Tanpa kita tagih pun, dia akan datang membayar. Kalau dia tidak bayar, benar-benar kondisinya itu sedang susah. Maka dalam kondisi tersebut berlaku salat syiddatul khauf. Saya dalam keadaan terlilit utang kepada seorang kawan, sedang salat sendiri di dalam masjid ini, lalu terlihat pantulan-pantulan cahaya, ada orang yang mengutangkan uang sedang menuju ke tempat yang sama, mungkin untuk salat, bukan untuk nagih utang. Karena saja sudah jatuh tempo, enggak ada uang bayar hutang, kalau ditagih tidak sanggup bayar terasa malu, dalam fikih itu dianggap syiddatul khauf. Saya boleh sambil salat bersembunyi ke ruangan yang lain. Sambil salat, jalan masuk ruangan ini. Kenapa? Takut kalau tetap bertahan di posisi, bertemu dengan madin yang mengutangkan, dia tagih hutang. Dengku utang berapa akibat? Saya tidak punya uang, malu, dan malu itu sangat dijaga dalam agama. Maka menutup rasa malu berlakulah kondisi syiddatul khauf. Sambil sholat, jalan pindah ruangan, lanjutkan sholat di dalam dan tidak batal sholatnya. Nyandum gejaga malai di dalam syariat. Maka dalam hadis Imam Bukhari terkait dengan sya'bul iman, apa kata beliau? Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 60-an atau 70-an cabang. Fa'afdaluha, yang paling utama di antara cabang-cabang iman tersebut, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendah cabang iman, imatatul adza anit tariq, menghindarkan gangguan dari jalan, wal haya'u minal iman, dan malu itu sebahagian dari iman. Maka dijadikan malu sebagai bahagian darinya. Kita ingin mencari besan, anak agam karaya, anak dara karaya, ingin mencari besan.
Maka yang harus diperhatikan, selain daripada calon menantu, juga keluarganya. Malu enggak? Kalau punya besan yang punya malu, aman insya Allah. Tapi kalau sudah tidak punya malu, nyan Masya Allah, musibah dia. Maka betapa banyak kasus ketika kita berinteraksi dengan orang yang tidak punya malu. Dia berutang pamannya ke saya, 100.000 atau lebih. Sudah jatuh tempo, tidak dibayar-bayar. Ketemulah di sebuah tempat, mungkin di warung kopi. Melihat orang yang berutang ada di lokasi, dengan tetap menjaga kehormatannya agar tidak malu, saya mendekat, saya bisikkan di telinga, "Hai, utang berapa gimana leh?" Karena menjaga kehormatannya kita berbisik agar orang lain tidak tahu bahwa dia berutang dan belum bayar. Kalau orang ini punya malu, nyan gahlom tata oh kawai pegah, oh madengku, laki maah dia, insyaallah untuk kita diskusi. Tapi kalau orang tidak punya malu, kata sah badan, apa yang terjadi? Dia bangkit berdiri dan buat pengumuman. Cikalan dengku ya. 7 juta tamu tang peng bengah tepoi tu gay. Itanya kata sah bawa punyong je baik Malay ya. Ipa gak pengumuman lah. Itu kalau berinteraksi dengan orang yang tidak punya malu. Maka ketika kita ada anak sudah besar ingin mencari besan, cari yang punya malu. Maka masalah apapun itu tidak akan terpublikasi. Kita mau sewa rumah, beli rumah, cari tetangga yang punya malu. Karena bila tetangga punya malu, terjadi aib pada kita, mereka akan sembunyikan aib tersebut. Kenapa? Mereka ikut malu bila punya tetangga punya aib. Tapi kalau tetangga tidak punya malu, minta-minta. Ilum-lum aib dah. Bila kita berkawan dengan kawan yang punya malu, begitu mendengar ada aib kita, dia akan sembunyikan aib. Kalau ada orang bicarakan, dia akan bantah. Kenapa? Karena dia malu punya kawan yang punya aib. Nyan menyana balai, mau merompok ngan jahana balai. Jangankan malu, bahkan kemaluan pun tidak punya. Nya heran ya. Jika moyo hana mulake jud kemono, tiga tapi hana netepu